Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita harus semangat walau bagaimanapun keadaan kita, walau bagaimanapun tempat tinggal kita harus semangat dalam belajar ya. Karena tanpa kita sadari suatu saat bahwa ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, memang kita sadar sekarang itu apa gunanya belajar bahasa Indonesia yang ada. Tapi di momen di saat kita sudah dewasa, kita butuh akan ilmu tersebut. Pamit ya. Nah, berikutnya sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa, dan untuk memimpin doa seperti biasa itu dipimpin oleh ketua kelas. Ikut silakan. Siap, mulai. Nah, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek hadirannya dulu ya. Jadi nggak ada yang hadir ya, ada semua. Ini yang Bibli. Nah, sebelum kita beranjak ke materi pada pertemuan ini, ada baiknya kita mengulang, mereply kembali materi sebelumnya. Ya, jadi jangan lagi ada kita belajar terus silakan lupa, nggak ada lagi. Harus ingat terus ya. Nah, kemarin kita sudah belajar itu yang namanya puisi. Ingat ya? Kita masalah puisi itu sendiri. Siapa yang ingat? Pengertian dari puisi. Kita pertemuan pertama kita bahas puisi, pengertian puisi. Pengertian dari puisi. Siapa ingat? Ya, silakan Alan, silakan berdiri. Puisi merupakan salah satu karya sastra berupa tulisan yang mengandung irama, rima, dan hikmah pada setiap liriknya. Pada setiap lirik. Ya. Betul atau tidak betul? Betul. Puisi merupakan apa tadi? Karya sastra, salah satu bentuk karya sastra yang mengandung irama, rima, dan hikmah. Ya, itu pengertian dari puisi sendiri. Berikutnya masih mengupas materi yang kemarin, yaitu apa saja yang terdapat dari ciri umum dari sebuah puisi. Ciri-ciri umum puisi: penulisan dituangkan dalam bentuk bait, diksi bersifat kias pada tindak, penggunaan majas, pemilihan diksi, mempertimbangkan rima dan persajatan. Mempertimbangkan rima dan persaja. Nah, berapa tadi ciri umum dari puisi? Terdapat 4 buah. Nah, itu terus sedikit materi, kita mengupas materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk materi sekarang Bapak akan menayangkan sebuah puisi. Silakan kita lihat, silakan kita perhatikan, karena setelah puisi tersebut diputar ataupun ditayangkan, maka ada kegiatan yang akan kita lakukan. Ya. Karya Arifat Nisa.
bangun tinggi tergerus sekejap tak terarah. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita ini bisa apa? Wajah poster-poster sebesar nafsu kuasa. Setelah berkuasa, memotong setengah piring nasi kita. Mengapa tak kau telanjut ke bentengnya sekalian? Indonesia, tanah airku. Menjulang tinggi bangsa Indonesia sampai mencacah nyawa. Jangan mengaku bangsa Indonesia dengan cacian, kebencian, ketidakadilan, dan mencerca kemanusiaan. Serta dulu dahulu terkenal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah tanah airku. 76 tahun bangsaku merdeka. Merdekalah bangsa, merdekalah kemanusiaan, merdekalah para penghuni masa depan. Sudah? Itu salah satu contoh dari puisi. Contoh dari puisi. Dengar tadi? Jelas suaranya? Jelas orangnya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Dah, dari semua kita sudah menyaksikan, sudah melihat, sudah mendengar, bahkan tersentuh hati kita mendengar puisi yang disampaikan oleh saudari Ainisa Gria. Nah, dari puisi yang sudah kita pertontonkan, yang sudah kita saksikan, timbul pertanyaan. Ya, apapun bentuk kegiatan pasti ada ending, ada akhirnya, ada nilainya untuk kita. Ya, pertanyaannya pertama, dari puisi yang sudah disampaikan tadi, apa kira tema dari puisi tersebut? Kesedihan. Apa Fikri? Kesedihan. Kesedihan. Ya, oke. Itu puisinya bertemakan berupa kesedihan. Kenapa dikategorikan kesedihan? Dia menyatakan apa? Berupa ratapan tentang keadaan negara kita dan ini negara Indonesia. Ya. Itu yang pertama. Pertama itu bertemakan tentang kesedihan. Nah, berikutnya itu tema. Yang kedua, bagaimana perasaan pengarang di saat dia menciptakan sehingga lahirlah puisi tersebut? Gimana gejolak perasaannya? Silakan nanti mempunyai ataupun bergejolak perasaannya dalam ini berupa kesedihan. Sesuai dengan temanya tadi, apa tema tadi? Kesedihan. Ya, jadi perasaan yang bergejolak dalam si pengarang itu, maka dia menyatakan perasaannya itu merasa kesedihan. Yang berikutnya, temanya sudah, perasaan si pengarang puisi sudah. Sikapnya, bagaimana sikapnya? Sikap si pengarang atau si pembaca puisi tersebut? Siapa yang bisa? Apa katakan apa? Sikapnya berupa sebuah protes. Ya, silakan duduk. Ya, itu bagus. Sikap penyair, pengarang cerita itu memprotes dia. Ya, pertama prosesnya terhadap penguasa dia. Sampai dia menyatakan
sampai piring silakan dimakan. Dan itu salah satu syair tadi ya. Jadi dia mempunyai sikap protes terhadap salah satunya terhadap sang penguasa. Dah, itu pertama tema, yang kedua perasaan, yang ketiga sikap, yang terakhir dari puisi tadi juga apa tema ataupun amanat yang kita dapat setelah melihat ataupun mendengar puisi yang barusan kita saksikan. Siapa bisa mengatakan? Ya Pak, Ya, silakan Deran. menjaga tanah air Indonesia. Amanatnya apa? Menjaga tanah air Ya, selalu tetap menjaga tanah air Indonesia. Kenapa? Tanah air itu berupa titipan, karena bukan kita saja yang menikmati, yang bisa bekerja ataupun hidupnya dalam negara, karena ada titipan anak cucu di. Jadi harus kita apa? Menjaga kelestarian, menjaga keutuhan dan sebagainya. Itu sedikit tentang apa yang kita dapat dari puisi tersebut. Kita lanjut materi kita pada pagi ini, pada siang ini, yaitu mengenai menulis teks puisi. Dalam hal ini adalah langkah-langkah menulis puisi. Materi kita pada hari ini yaitu langkah-langkah dalam menulis puisi. Dalam menulis puisi. Nampak ya? Di belakang nampak? Ada 5 buah langkah ataupun 5 buah tata cara dalam menulis sebuah puisi. Kalau tidak ada yang 5 ini, maka hasil dari puisi itu tidak bakalan maksimal. Kalau kita pedoman, kamu melangkah ke sini dari rumah kita kan yang paling dekat kita pikir ya. Pakai langkah lah tadi nyampe sekolah. Tetap. Jadi ada tata caranya sehingga pikir nyampe sekolah. Begitu juga puisi itu ada langkahnya sehingga ada tercipta puisi yang enak didengar, mudah dipahami, dan ada makna tersirat dalam puisi itu. Pertama, tentukan gagasan yang menarik. Tentukan gagasan yang menarik. Dari banyaknya gagasan-gagasan, maka kita harus tetapkan kira-kira gagasan ini menarik atau tidak. Kalau menarik, dari segi apa menarikannya? Tentukan dulu. Yang kedua, setelah menentukan gagasan yang menarik, baru gagasan tersebut dibuat ke dalam larik atau dalam baris ya. Terus yang kedua, yang berikutnya, ketiga, kembangkan pilihan kata yang sesuai dengan gagasan tersebut. Dalam diksinya, pilihan katanya itu sudah ada materi sebelumnya. Jadi karena dalam puisi itu yang sifatnya ada makna tersirat dan tersurat, jadi artinya pilihlah kata diksi itu sesuai dengan mewakili perasaan kita. Ya, dulu pernah juga Bapak menyampaikan bahasa pilihan kata diksinya itu, misalnya bungaku. Ya, kalau dalam berpuisi, bungaku itu makna konotasi dari bunga di situ itu bukan kembang yang ada di taman lagi, tapi maknanya seorang gadis. Nah, itu contoh dari diksi. Jadi pilihlah kata yang sesuai dengan mewakili gagasan yang akan kita sampaikan. Itu yang nomor 3.
Yang nomor 4, susunlah narik-narik puisi menjadi bait. Setelah adanya pilihan-pilihan narik-narik, maka dibuat berupa bait atau bait. Yang terakhir baru kita menetapkan sebuah judul. Ini yang sering dilakukan atau istilah itu sering terjadi salah kaprah. Dia salah, cuma umum sering kita lakukan. Setiap kita membuat sebuah karangan, apapun bentuk karangannya itu, judul dulu. Ya, judul dulu. Ya Mursid, kebanyakan kita membuat judul dulu. Itu salah kaprah. Harus buat langkah-langkahnya, terakhir pertama tema atau gagasannya, yang terakhir baru kita tetapkan judul. Nah, itulah sedikit langkah-langkah dalam membuat ataupun dalam menulis sebuah puisi. Kalau tidak ada kelima langkah tersebut, maka puisi itu tadi tidak bisa dikategorikan puisi yang berhasil dan bisa dinikmati, enak didengar dan mudah dipahami. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya di sini kita sudah menyaksikan puisi, terus kita sudah paham, sudah tahu langkah-langkah dalam membuat puisi. Nah, di sini kita berikutnya kita akan, nanti saya bagikan LKPD-nya, kita akan melihat ataupun membuat puisi yang sifatnya sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita lihat atau menyaksikan objek secara langsung. Nah, jadi artinya membuat puisi bebas. Bebas, yang namanya bebas. Setelah kita ada bebas, kita apa jelas itu saya ajak kita keluar dulu menyaksikan apa yang kita nampak, nanti kita di LKPD-nya membuat sebuah puisi. Dah, silakan. Yang pertama, mulai dari apa? Musik. Ya, kita keluar sebentar. Ikut saya. Kamu saksikan apa yang ada di depan, di sekeliling ataupun di belakang, boleh di atas, boleh di samping. Ini ada tugasnya. Boleh di belakang ataupun melihat temannya, bisa juga. Ya, pokoknya apa yang kamu nampak silakan kamu rekam dulu. Dah. Kevin. Sini Kevin. Lihat di situ ya. Nampak ya. Jadi sekarang saya minta kamu melihat dulu. Kamu saksikan apa benda-benda yang ada di sekeliling kita. Kita masuk lagi ke peraduan kita, ke lokal kita. Silakan. Kita sudah menyaksikan pekarangan kita, sudah melihat apa-apa yang ada di lingkungan kita. Jadi sesuai tugas yang sudah saya berikan di LKPD-nya, di situ kita diminta, sudah dibagikan tadi ya? Di situ ada tugas, buatlah teks puisi bertema bebas, ya, melalui pengamatan objek secara langsung. Kita sudah melihat
kita sudah keluar ruangan, kita sudah menyaksikan melihat objek-objek. Artinya kita sudah merekam apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebuah puisi dengan catatan tidak lari dari langkah-langkah menulis puisi. Ada 5 mulai dari tentukan gagasan sampai dengan judul. Nah, untuk itu dalam menulis puisi ini Bapak berikan waktu lebih kurang 15 atau 20 menit. Cukup kira? Ya, dipersilakan. Sudah, Singa. Udah? Udah. Udah semua ya? Udah. Kita sudah mengerjakan di LKPD kita masing-masing itu berupa puisi bebas. Artinya bebas, terserah ya. Nah, kita sudah menyaksikan objek segala macam. Nah, untuk selanjutnya dari puisi yang sudah kita buat sendiri, sudah kita cerna sendiri, otomatis kita teman dan kawan yang lain tahu bagaimana perasaan kita di saat kita membuat puisi. Nah, yang pertama berikutnya saya minta perwakilan dari kita untuk membacakan, menampilkan puisinya di depan teman ataupun di depan kelas. Untuk yang pertama saya minta kepada Rehan. Silakan baca. Yang lain simak. Ke depan. Yang lain simak. Sekolah kecilku, walaupun sekolahku tidak sebesar sekolah-sekolah yang lain, tapi semua kegiatan terlaksana di lapangan itu. Seperti upacara, hari guru, PTA, semua bisa terlaksana di lapangan yang kecil itu. Namun, lapangan dan lingkungan yang kecil bukanlah halangan untuk bisa beraktivitas di sekolah. Dan kami mensyukuri semua itu. Sekolahku, rumahku. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Nah, itu salah satu contoh puisi bebas. Kebetulan sebelumnya kita sudah menyaksikan objek. Kebetulan kita berada di lingkungan sekolah ya. Nah, maka dari langkah-langkah yang kita lihat tadi, gagasan lahirnya puisi sekolahku. Sekolah kecilku ya. Lahirnya gagasan membuat puisi dengan yang berjudul sekolahku. Apa tadi? Sekolah kecil. Sekolah kecilku, karena di latar belakangi keadaan sekolah yang ada yang sedang kita alami, walaupun yang kecil tapi istilahnya bisa melaksanakan semua kegiatan ya, mulai dari upacara, olahraga sampai ke hari ibu tadi ya. Nah, bagus. Tepuk tangan lagi. Nah, berikutnya ada tadi ada perwakilan
saya tunjuk harus ada juga perwakilan dari kaum ibunya atau perempuannya. Siapa yang bisa? Silakan Laras. Ya, silakan. Guruku. Guru adalah orang tua nomor 2 setelah ayah dan ibuku. Kenapa saya menyebut mereka orang tua nomor 2? Karena guru juga mendidik, mengajar, dan memberi ilmu. Tanpa guru, kita tidak akan bisa membaca, menulis, dan mengerti apa saja yang sudah kita pelajari. Oh guruku, terima kasih atas apa yang telah engkau berikan selama ini. Sudah? Ya, silakan tepuk tangan. Baiklah, mungkin untuk pertemuan kita pada materi ini cukup sampai di situ. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam menulis, dalam membuat sebuah puisi bebas, walaupun dia bebas, terserah kita, yang namanya bebas, ya. Tapi ada juga langkah-langkahnya, ada juga rambu-rambu. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya dalam menulis puisi itu pertama harus menentukan atau menemukan gagasan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah gagasan ditemukan, maka dibuat ke dalam sebuah larik. Yang berikutnya, setelah adanya gagasan, setelah adanya tulisan yang berupa larik, maka pilihlah kata atau diksi yang sesuai dengan puisi apa yang akan kita buat. Dan berikutnya, larik-larik puisi, susunan larik-larik puisi menjadi sebuah bait. Dan terakhir itu yang perlu kita tanamkan bahwa apapun bentuk kegiatan harus ada judul. Tugasnya sudah selesai ya dari RKPD. Rehan, silakan pungut sambil kumpul tugasnya masing-masing. Kumpulin Rehan. Sudah semua ya? Sudah semua. Seperti memulai pelajaran tadi, kita dimulai dengan